11 tahun 2022. Bab 4. Teori uang, indeks harga, dan inflasi. Subbab C tentang inflasi, bagian 1. Sobat, apakah kalian pernah mendengar tentang istilah inflasi? Apa itu inflasi dan bagaimana inflasi bisa terjadi? Setelah kalian memahami indeks harga, materi selanjutnya yang akan dipelajari adalah inflasi. Kita mulai dari poin 1, yaitu tentang pengertian inflasi. Sebelum kalian memahami apa itu inflasi, perlu diketahui bahwa indeks harga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat inflasi. Nah, untuk memahami materi inflasi, silakan kalian simak perumpamaan berikut ini. Pada tahun 2000 dengan 16 keping koin, kalian bisa mendapatkan 3 butir telur. Sedangkan pada tahun 2010, dengan 16 keping koin, kalian hanya mendapatkan 2 butir telur. Dan pada tahun 2020, masih dengan 16 keping koin, kalian hanya mendapatkan 1 butir telur. Mengapa hal itu bisa terjadi, sobat? Pernahkah kalian mengalami kondisi seperti itu? Seiring bertambahnya waktu, jumlah barang dan jasa yang dibeli dengan uang tertentu semakin berkurang. Kondisi tersebut merupakan sebuah fenomena yang disebut dengan inflasi. Jadi, apa itu inflasi? Simak dengan baik penjelasan berikut ini. Menurut Badan Pusat Statistik www.bps.go.id, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus di dalam suatu perekonomian. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Lalu, mengapa ya inflasi ini bisa terjadi? Kita akan bahas hal ini di bagian selanjutnya ya. Pastikan kalian tetap menyimak buku audio ekonomi ini. Secara umum, kondisi inflasi terjadi jika 1. Terjadi kenaikan harga. Ketika harga mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik. Jumlah peredaran uang yang semakin naik akan mengakibatkan berkurangnya nilai uang. 2. Bersifat umum. Maksudnya adalah kenaikan harga terjadi pada semua barang. Apabila kenaikan harga terjadi hanya pada 1 atau 2 jenis barang, itu belum termasuk inflasi. Dengan kata lain, inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi dalam suatu perekonomian. 3. Berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan yang bersifat umum belum akan menimbulkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Karena dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus atau tidak. Apabila kenaikan harganya hanya rentang harian, belum termasuk kategori inflasi. Itulah sobat, 3 kondisi sehingga terjadinya inflasi. Sobat, kali ini kalian telah memasuki lembar aktivitas ke-10, yaitu tentang konsep inflasi, dan berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Aktivitas ini dikerjakan secara berkelompok. 2. Tonton video pemantik pada tautan berikut ini. https://www.youtube.com/watch tanda tanya V sama dengan 01 J4 VAK1 WFC. Adapun judul videonya adalah Kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? 3. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Dan berikut ini adalah pertanyaannya. 1. Mengapa negara tidak mencetak uang untuk mensejahterakan masyarakatnya? 2.
Apa yang kalian ketahui tentang inflasi dari video tersebut? 3. Apakah perekonomian setiap negara masih membutuhkan inflasi? Jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. 4. Apakah inflasi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara? Jelaskan. 5. Sebutkan contoh negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah. Silakan sobat, kalian pahami terlebih dahulu tugasnya. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakannya. Semangat! Baiklah sobat, setelah kalian memahami materi tentang pengertian inflasi, berikut lembar aktivitasnya. Selanjutnya, kalian akan beralih untuk menyimak materi pada poin kedua, yaitu tentang penyebab terjadinya inflasi. Apa sajakah penyebab terjadinya inflasi tersebut? Sobat, terdapat 2 penyebab inflasi, yaitu A. Tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya tarikan permintaan barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas produksi. Dengan kata lain, penawaran barang lebih sedikit dibandingkan dengan permintaannya, yang pada akhirnya menjadikan harga semakin tinggi. Hal ini tercermin dari pelaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Selanjutnya, B. Kenaikan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Misalnya, disebabkan adanya kenaikan bahan bakar ataupun kenaikan upah tenaga kerja. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya cost push inflation yaitu depresiasi nilai tukar, adanya peningkatan harga-harga komoditas yang diatur oleh pemerintah, dan terjadinya kekurangan stok akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Itulah sobat, 2 penyebab terjadinya inflasi. Semoga kalian memahaminya ya, karena kondisi tersebut erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, kalian akan menyimak lembar aktivitas ke-11, yaitu tentang penyebab inflasi. Sobat, berikut ini adalah lembar aktivitas ke-11, yaitu tentang penyebab terjadinya inflasi. Silakan kalian simak petunjuk pengerjaannya ya. 1. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. 2. Carilah artikel yang memuat tentang penyebab inflasi. 3. Berdasarkan artikel yang sudah kalian baca, silakan jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa jenis inflasi yang dihadapi? B. Apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? C. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi pada artikel tersebut? Itulah sobat, lembar aktivitas ke-11 yang dapat kalian kerjakan. Pastikan kalian memahami tugasnya ya. Selanjutnya, kalian akan beralih pada lembar aktivitas ke-12. Tetap semangat dan tetap fokus. Sobat, setelah kalian memahami lembar aktivitas ke-11, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas pada lembar aktivitas ke-12, yaitu post-test penyebab inflasi, dan berikut ini adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Post-test dikerjakan secara mandiri. 2. Berikan jawaban pada pilihan yang dianggap benar. Di antaranya, demand pull inflation atau cost push inflation, dan berikutnya adalah pertanyaannya. Termasuk demand pull inflation atau cost push inflation, pernyataan berikut ini. 1. Bahan bakar minyak atau BBM dan gas mengalami kenaikan harga. 2. Tarif dasar listrik yang ditetapkan oleh PLN mengalami kenaikan. 3. Terjadi kenaikan upah yang lebih besar dibandingkan peningkatan produktivitas. 4. Kenaikan pajak penghasilan badan usaha sebesar 5%. 5. Adanya ekspektasi konsumen terhadap kenaikan harga suatu barang sehingga permintaan meningkat. 6. Kenaikan tingkat konsumsi yang mengakibatkan naiknya harga komoditas atau produk tertentu.
7. Depresiasi mata uang meningkatkan jumlah ekspor sehingga permintaan agregat mengalami peningkatan. 8. Peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan meningkatkan permintaan agregat dalam suatu perekonomian. 9. Adanya peningkatan harga-harga komoditas yang diatur oleh pemerintah. 10. Akibat terjadinya bencana alam, suplai barang menjadi terhambat. Itulah sobat, 10 pernyataan yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian kalian tentukan apakah pernyataan atau kasus tersebut termasuk ke dalam demand pull inflation atau cost push inflation. Selamat mengerjakan! Baiklah sobat, setelah kalian menyimak, berikut juga mengerjakan lembar aktivitas ke-12. Selanjutnya kalian akan mempelajari materi pada poin ketiga, yaitu tentang jenis-jenis inflasi. Sobat, jenis-jenis inflasi ini dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyebab, tingkat keparahan, dan asal. Adapun penyebabnya meliputi tarikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Selanjutnya, tingkat keparahan juga meliputi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Kemudian asalnya meliputi domestik dan luar negeri. Dan sobat, berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian jenis-jenis inflasi tersebut. A. Berdasarkan penyebabnya, terdapat 2 jenis inflasi, yaitu 1. Tarikan permintaan atau demand pull inflation. 2. Kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. B. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Inflasi ringan, yaitu di bawah 10%. 2. Inflasi sedang, yaitu antara 10% sampai dengan 30%. 3. Inflasi berat, yaitu antara 30% sampai dengan 100%. 4. Hiperinflasi, yaitu di atas 100%. C. Berdasarkan asalnya, inflasi terdiri dari 1. Inflasi domestik atau inflasi dalam negeri atau disebut juga domestic inflation. Jenis inflasi ini dapat terjadi karena defisitnya anggaran belanja negara yang diatasi dengan mencetak uang baru. Ketika pemerintah mencetak uang baru, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik sehingga nilai uang menjadi semakin turun. 2. Inflasi luar negeri atau import inflation. Jenis inflasi ini terjadi karena naiknya harga barang impor karena adanya kenaikan harga di negara asal barang tersebut diproduksi. Itulah sobat, jenis-jenis inflasi dan penjelasannya. Semoga menambah wawasan kalian ya, dan kalian juga memahaminya dengan baik. Sobat, kita lanjutkan materi pada poin keempat, yaitu tentang cara menghitung inflasi. Sobat, salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung laju inflasi yaitu laju inflasi sama dengan dalam kurung IHKN dikurangi IHKO per IHKO dikali 100 dengan keterangan sebagai berikut. IHKN sama dengan indeks harga pada tahun yang ditanyakan. IHKO sama dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Bagaimana sobat? Apakah kalian sudah memahami cara menghitung inflasi? Jika kalian belum begitu memahaminya, kalian bisa mengulang kembali audionya hingga kalian memahami betul, baik cara menghitung inflasi atau materi lainnya. Bahkan jika perlu, kalian juga bisa bertanya langsung pada guru kalian. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi, jika ada yang belum kalian mengerti, pastikan kalian bertanya tentang hal tersebut ya. Nah, jika kalian telah memahami materi pada subbab C bagian 2 ini, kalian dapat melanjutkan materi pada subbab C bagian ketiga. Jadi, sampai jumpa lagi di audio berikutnya. Semangat!
Sobat yang baik, semoga selalu semangat menyimak buku audio ini ya. Tetap semangat, walaupun kalian harus mengulang materi audionya saat kalian belum memahami betul hal tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum menyimak materinya, sehingga memberikan spirit yang positif pada kalian. Baiklah, apakah kalian sudah siap? Mari kita lanjutkan pada lembar aktivitas ke-13 tentang menghitung inflasi. Sobat, berikut ini adalah lembar aktivitas ke-13 tentang menghitung inflasi. Silakan kalian simak dengan baik petunjuk pengerjaannya ya. 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Berdasarkan lembar aktivitas 8 yang sudah kalian kerjakan, silakan hitung tingkat inflasinya. Oh iya sobat, untuk lembar aktivitas ke-13 ini, kalian perlu membuka catatan kalian pada lembar aktivitas ke-8. Silakan kalian hitung inflasi pada tahun 2020 dan inflasi pada tahun 2021 dengan menggunakan rumus laju inflasi sama dengan dalam kurung IHKN dikurangi IHKO per IHKO dikali 100. Setelah mendapatkan hasilnya, tentukan inflasi tersebut termasuk pada kategori inflasi yang mana. Selanjutnya sobat, setelah tahap pertama selesai, lanjutkan pengerjaan lembar aktivitas berikut ini. Carilah data indeks harga konsumen atau IHK setiap bulannya di kota tempat kalian tinggal. Adapun data yang dimaksud adalah data 1 tahun terakhir yang dapat kalian temukan melalui situs Badan Pusat Statistik, yaitu di www.bps.go.id. Kemudian hitunglah laju inflasi setiap bulannya. Sekali lagi, silakan kalian tentukan IHK dan laju inflasinya setiap bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya, menghitung laju inflasi Indonesia pada 1 tahun terakhir. Dalam hal ini pada tahun 2021. Silakan kalian tentukan IHK dan berapa laju inflasinya pada setiap bulannya, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Nah, sobat, berdasarkan data tersebut, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. 1. Buatlah grafiknya. 2. Buatlah infografis berdasarkan pertanyaan di bawah ini. A. Apakah angka indeks harga konsumen mengalami kenaikan atau penurunan? B. Apakah angka inflasi mengalami kenaikan atau penurunan? Kemukakan alasan kenapa bisa turun atau naik tersebut. C. Komoditas apa saja yang mendorong inflasi pada periode tersebut? D. Hitunglah rata-rata inflasi pada tahun tersebut dan tentukan jenis inflasinya. Itulah sobat, lembar aktivitas yang dapat kalian kerjakan mengenai cara menghitung inflasi. Pastikan kalian memahami tugasnya ya. Dan selamat mengerjakan. Sobat, setelah kalian memahami dan dapat mengerjakan lembar aktivitas yang cukup menguras pikiran kalian boleh istirahat sejenak. Jika sudah siap, kalian dapat melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu poin kelima tentang dampak inflasi. Namun, jika kalian sudah siap untuk melanjutkan materinya, dengan senang hati kami akan menjelaskannya untuk kalian. Dan berikut ini adalah materi pada poin 5 tentang dampak inflasi. Sobat, perekonomian suatu negara pada dasarnya masih membutuhkan inflasi dalam tingkat yang wajar sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, inflasi sangat penting untuk dikendalikan, sebab tingkat inflasi yang tinggi dan berlebihan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan dapat merusak perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Adapun dampak inflasi secara umum diantaranya: A. Turunnya nilai mata uang. B. Turunnya pendapatan real masyarakat, sehingga standar hidup masyarakat juga mengalami penurunan.
C. Ketidakpastian bagi pelaku usaha. D. Menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, produksi, dan distribusi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. E. Selain memberikan dampak umum, inflasi juga bisa memberikan dampak khusus. Pada tingkat inflasi tinggi, inflasi akan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi perekonomian. Namun, pada tingkat inflasi tertentu, inflasi dapat menguntungkan beberapa pihak dengan syarat tingkat inflasi berada pada kategori ringan. Adapun pihak yang bisa diuntungkan maupun dirugikan oleh inflasi antara lain, penabung, pemberi pinjaman atau kreditur, pemilik pendapatan tetap, dan produsen. Selanjutnya sobat, untuk menambah pemahaman kalian mengenai dampak inflasi, silakan kerjakan lembar aktivitas ke-14 tentang dampak inflasi. Sobat, berikut ini adalah lembar aktivitas ke-14 tentang dampak inflasi. Dan berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Lembar aktivitas ini dikerjakan secara berkelompok. 2. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Berikut ini merupakan data inflasi di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Adapun sumbernya kami dapatkan dari Bank Indonesia pada tahun 2021. Tahun 2002, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 9,90%. Tahun 2003 sebesar 5,16%. Tahun 2004 sebesar 6,40%. Tahun 2005 sebesar 17,11%. Tahun 2006 sebesar 6,6%. Tahun 2007 sebesar 6,59%. Tahun 2008 sebesar 11,06%. Tahun 2009 sebesar 2,78%. Tahun 2010 sebesar 6,96%. Tahun 2011 sebesar 3,79%. Tahun 2012 sebesar 4,30%. Tahun 2013 sebesar 8,38%. Tahun 2014 sebesar 8,36%. Tahun 2015 sebesar 3,35%. Tahun 2016 sebesar 3,02%. Tahun 2017 sebesar 3,61%. Tahun 2018 sebesar 3,13%. Tahun 2019 sebesar 2,72%. Tahun 2020 sebesar 1,68%. Dan tahun 2021 sebesar 1,66%. Adapun keterangan data tersebut bahwa data yang diambil adalah data pada bulan Desember setiap tahunnya. Tahun 2021, data yang diambil adalah data pada bulan Oktober. Nah, sobat, berdasarkan data tersebut, silakan kerjakan tugas berikut ini. 1. Buatlah grafik berdasarkan data tersebut. 2. Carilah informasi mengapa inflasi tahun 2005 dan 2008 tingkat inflasinya lebih besar dibandingkan dengan tahun lainnya. 3. Pihak-pihak mana saja yang terdampak oleh tingkat inflasi tersebut. 4. Carilah informasi mengapa tingkat inflasi tahun 2020 dan 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lainnya. 5. Adakah pihak yang diuntungkan dari tingkat inflasi tersebut? Jelaskan. Sobat yang baik, kalian adalah apa yang kalian baca, kalian dengar, dan apa yang kalian lihat. Maka saat kalian membaca, bacalah hal yang memberikan pengaruh positif pada kalian. Dengarlah hal-hal yang membuat kalian semangat. Dan lihatlah hal-hal yang baik untuk memotivasi kalian juga berbuat kebaikan. Dan saat ini, kalian sedang mendengarkan ilmu melalui buku audio ini. Sehingga buku audio ini dapat memberikan inspirasi kebaikan pada kalian. Senang sekali.
Saat ini kita bertemu lagi di buku audio Ekonomi kelas 11, Subbab C, bagian keempat. Sebelumnya, kalian telah menyimak lembar aktivitas ke-14 tentang dampak inflasi. Kali ini, kalian akan melanjutkan lembar aktivitas ke-15, yaitu post-test dampak inflasi. Silakan kalian siapkan catatan dan perlengkapannya ya. Dan sebelum mulai, mari berdoa terlebih dahulu, agar kalian mendapatkan kemudahan saat menyimak materi pada Subbab C bagian keempat. Mari kita mulai lembar aktivitas ke-15, post-test dampak inflasi. Berikut ini adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Lembar aktivitas ini dikerjakan secara mandiri. 2. Identifikasi pihak-pihak, baik individu atau kelompok yang terkena dampak inflasi. 3. Berilah simbol R atau U atau N pada pernyataan yang dianggap benar dengan keterangan simbol sebagai berikut. R sama dengan pihak yang dirugikan oleh adanya inflasi. U sama dengan pihak yang diuntungkan oleh adanya inflasi. N sama dengan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan oleh adanya inflasi. Catatan: beberapa pihak bisa diuntungkan dari adanya inflasi dengan syarat tingkat inflasi berada pada kategori rendah. Dan sobat, berikut ini adalah pernyataannya. Silakan kalian simak dengan baik. 1. Ibu Melina, seorang aparatur sipil negara, menerima gaji tetap setiap bulannya. 2. Pak Doni membuka asuransi pendidikan anaknya untuk kurun waktu 10 tahun. 3. Nadia menabung di salah satu bank swasta. 4. Pak Miftah, seorang pensiunan guru PNS, setiap bulan menerima uang pensiun. 5. Pemerintah negara X mempunyai utang kepada negara Z sebesar $50.000 Amerika. 6. Nisa merupakan salah satu karyawan swasta di Surabaya. Ia menyewa sebuah apartemen untuk jangka waktu 3 tahun. 7. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga tetap dalam jangka waktu 5 tahun. 8. Didin meminjam uang ke salah satu bank swasta di daerahnya untuk jangka waktu 4 tahun. Uang tersebut digunakan untuk modal usaha. 9. Pak Ridwan bekerja serabutan dan memperoleh penghasilan kecil setiap minggunya. 10. Pak Heri membeli rumah secara kredit selama 15 tahun di salah satu perumahan di wilayah Bekasi. Itulah sobat, 10 pernyataan yang harus kalian tentukan, termasuk ke dalam simbol R atau pihak yang dirugikan oleh adanya inflasi, simbol U atau pihak yang diuntungkan oleh adanya inflasi, atau N, yaitu pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan oleh adanya inflasi. Sobat, setelah kalian menyimak lembar aktivitas ke-15, yaitu post-test tentang dampak inflasi, kini saatnya kalian beralih pada materi poin ke-6, yaitu materi tentang cara mengatasi inflasi. Sobat, dalam mengatasi inflasi, ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di antaranya sebagai berikut. A. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi adalah dengan pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun kebijakan moneter yang bisa diterapkan yaitu 1. Menaikkan tingkat suku bunga. 2. Menjual surat berharga. 3. Menaikkan cadangan kas atau GWM. 4. Pemberlakuan kredit ketat. Dan 5. Moral suasion. Sobat, setelah kalian menyimak lembar aktivitas ke-15, yaitu post-test tentang dampak inflasi, kini saatnya kalian beralih pada materi poin ke-6, yaitu materi tentang cara mengatasi inflasi. Sobat, dalam mengatasi inflasi, ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Di antaranya sebagai berikut. A. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi adalah dengan pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun kebijakan moneter yang bisa diterapkan yaitu 1. Menaikkan tingkat suku bunga. 2. Menjual surat berharga. 3. Menaikkan cadangan kas atau GWM. 4. Pemberlakuan kredit ketat. Dan 5. Moral suasion. Selanjutnya, kita beralih pada poin B, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatasi dan mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi adalah dengan cara meningkatkan tarif pajak dan mengurangi pengeluaran atau anggaran pemerintah. Selanjutnya, B. Kebijakan lainnya. Dalam mengatasi atau mengendalikan laju inflasi, tidak hanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah, tetapi juga bisa menerapkan kebijakan yang lain. Dan berikut ini adalah kebijakan lainnya yang dapat digunakan. 1. Meningkatkan produksi atau menambah jumlah barang di pasar. 2. Memberlakukan kebijakan penetapan harga tertinggi untuk jenis barang tertentu. Itulah sobat, 3 kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi inflasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian lanjutkan pada lembar aktivitas ke-16, yaitu tentang cara mengatasi inflasi yang ada pada audio subbab C bagian 5. Tetap sehat dan jaga semangat kalian ya. Sampai jumpa. Hai sobat, saat ini kita bertemu pada subbab C bagian 5. Semoga semangat kalian masih terjaga ya. Meskipun banyak tugas yang harus kalian kerjakan untuk membantu kalian lebih memahami materi yang ada pada bab 4 ini. Buatlah santai, jangan dibuat berat. Ingat bahwa sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi teruslah berpikir positif, termasuk berpikir positif bahwa kalian bisa menyelesaikan lembar aktivitas ke-16 dengan baik. Ya, sesaat lagi kalian akan menyimak lembar aktivitas ke-16, yaitu tentang cara mengatasi inflasi. Semangat ya sobat! Silakan kalian simak lembar ke-16 berikut ini. Baik sobat, kini saatnya kalian menyimak lembar aktivitas ke-16 tentang cara mengatasi inflasi, dan berikut ini adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakan lembar aktivitas ini secara kelompok. 2. Analisalah artikel tentang bagaimana cara mengatasi inflasi. 3. Presentasikan artikel yang telah kalian analisa di depan kelas. 4. Adapun artikelnya ada pada tautan berikut ini. A. https://www.b.go.id/publikasi/ruang-media/news release/SP_233821.aspx. B. https://www.bsnis.com//202020344872/begini strategi pemerintah jaga inflasi di tengah pandemi. Nah, sobat, berdasarkan artikel tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi berdasarkan data tersebut. 2. Menurut pandangan kelompok kalian, sudah tepatkah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi tersebut?
3. Salah satu kebijakan untuk mengendalikan inflasi adalah dengan memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar dan kebijakan harga eceran tertinggi. Mengapa bisa demikian? Jelaskan pendapat kelompok kalian. 4. Menurut pendapat kelompok kalian, apa yang akan terjadi apabila tingkat inflasi tidak diatur? Silakan sobat, kalian pelajari artikel yang ada pada tautan tadi ya. Pastikan kalian berdiskusi dengan baik bersama kelompok kalian sehingga menghasilkan pendapat yang tepat. Selamat mengerjakan. Sobat yang baik, dengan hadirnya lembar aktivitas ke-16 yang telah kalian simak, kini saatnya kalian menyimak refleksi materi pada bab 4 ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang ada pada bab 4. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Apakah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik pada materi teori uang, indeks harga, dan inflasi? 2. Apakah kalian bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran pada materi teori uang, indeks harga, dan inflasi? 3. Identifikasi kesulitan dan hambatan yang kalian temui. A. Dalam proses memahami materi teori uang, indeks harga, dan inflasi. 4. Sikap positif apa yang dapat kalian peroleh dari proses pembelajaran ini? 5. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Selanjutnya sobat, setelah kalian menyimak refleksi materi pada bab 4, kini kalian beralih pada asesmen yang berkaitan dengan materi pada bab 4. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Mengapa dalam teori penawaran uang modern, lembaga keuangan ikut menentukan jumlah uang beredar? Jelaskan menurut pendapatmu. 2. Keynes dikenal karena salah satu teorinya, yaitu liquidity preference of money. Teori tersebut menyatakan bahwa terdapat 3 alasan utama orang memegang uang. Jelaskan ketiga alasan tersebut. 3. Mengapa indeks harga konsumen dijadikan sebagai indikator perhitungan inflasi? 4. Mengapa inflasi dapat mengurangi kesejahteraan hidup individu maupun masyarakat di suatu negara? 5. Inflasi bisa diatasi salah satunya dengan menerapkan kebijakan moneter. Apa yang kalian ketahui tentang kebijakan moneter? Kemudian, uraikan upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi dengan kebijakan ini. 6. Apakah Indonesia pernah mengalami hiperinflasi? Lalu, apa yang pemerintah lakukan pada saat itu? Kemudian, jelaskan. Itulah sobat, 6 pertanyaan yang akan mengasah kemampuan kalian dalam menjawab materi pada bab 4 ini. Selamat mengerjakan. Sobat yang baik, kini kalian berada di penghujung materi bab 4. Saat ini, kalian akan menyimak pengayaan materi akhir pada bab 4 ini, yaitu tentang inflasi. Silakan kalian simak petunjuk pengerjaannya ya. 1. Kerjakan lembar aktivitas ini secara berkelompok. 2. Carilah artikel atau materi tentang inflasi terparah Indonesia dari sumber yang relevan. 3. Tautan artikel yang bisa digunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut. https://finance.detik.com/berita ekonomi bisnis _D5135410 tahukah kalian inflasi Indonesia pernah 6533. Selanjutnya sobat, setelah kalian menganalisa artikelnya, silakan kalian buat tabel dengan 5 kolom ke kanan dan 6 baris ke bawah. Pada kolom pertama kalian isi dengan nomor, kolom kedua dengan periode, kolom ketiga dengan kategori, kolom keempat dengan penyebab, dan kolom kelima dengan cara pemerintah mengatasinya. Silakan kalian isi tabelnya
sampai dengan nomor 5. Wah, sobat, tidak terasa ya, kalian telah menyelesaikan materi pada bab 4 ini. Silakan kalian pelajari kembali tugas-tugas yang ada pada bab 4 ini. Bahkan, bila perlu, kalian bisa mengulang materinya agar memudahkan kalian mengerjakan tugas yang ada pada bab 4 ini. Semoga materi yang kalian dapatkan pada bab 4 tentang teori uang, indeks harga, dan inflasi semakin membuat kalian paham tentang dunia perekonomian. Dan yang paling penting dari pengetahuan yang kalian dapatkan, kalian bisa berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia melalui wawasan yang telah kalian dapatkan ini. Namun, bab 4 ini bukan akhir pertemuan kita loh. Masih ada satu bab lagi, yaitu bab 5 yang akan kalian pelajari, yaitu materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Seperti apakah materinya? Nanti kita bahas pada audio berikutnya ya. Pastikan kalian terus menyimak buku audio ini. Sampai jumpa pada materi bab 5.